Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Etika Profesi akan sedikit menjelaskan mengenai etika profesi di bidang bidang IT. Kami terdiri dari Siti Nur Azizah, Arya Indrawan, Nur Fadlia, Yustika Wahyuni, dan Irham Muin. Adapun etika profesi dalam data scientist, yang pertama, harus melindungi semua informasi rahasia terlepas dari bentuk atau formatnya, mulai dari saat pembuatan atau penerimaannya sampai tidak digunakan lagi. Kedua, tidak mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan representasi klien. Ketiga, seorang data scientist dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan representasi klien sejauh yang diperlukan. Seorang data scientist dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan representasi klien sejauh yang diperlukan. Yang pertama itu, untuk mencegah kematian yang cukup tertentu atau kerusakan tubuh yang substansi. Yang kedua, untuk mencegah klien dari melakukan kejahatan atau penipuan yang cukup pasti untuk mengakibatkan kerugian substansial terhadap kepentingan keuangan atau properti orang lain. Kemudian yang keempat, seorang data scientist tidak boleh dengan sadar melakukan yang pertama itu tidak boleh gagal menggunakan metode ilmiah dalam melakukan tugasnya. Kedua, gagal untuk menentukan kualitas evidence dengan cara yang masuk akal dan dapat dimengerti oleh klien. Ketiga, gagal untuk menentukan kualitas data dengan cara yang masuk akal dan dapat dimengerti oleh klien. Keempat, mengklaim kualitas data yang buruk atau tidak pasti, upayakan kualitas data yang baik. Kelima, gagal mengungkapkan setiap dan semua hasil data sains atau terlibat dalam cherry picking. Gagal mencoba mereplikasi hasil data sains. Kemudian yang terakhir, menyalahgunakan hasil data sains untuk menyebarkan informasi yang keliru. Selanjutnya, seorang data scientist harus menggunakan metode data science yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, observasi data, kumpulan data, dan hubungan antar data dengan cermat. Kedua, menyimpulkan arti dari data dan hubungan data yang berbeda. Ketiga, pembentukan hipotesis. Dan keempat, uji eksperimental atau observasional dari validasi hipotesis agar memenuhi aturan ilmiah. Metode penyelidikan harus didasarkan pada bukti empiris dan terukur berdasarkan pada prinsip penalaran tertentu. Selanjutnya, melindungi informasi rahasia klien walaupun setelah pengertian kerjasama. Kemudian selanjutnya, memberitahu klien tentang semua hasil analisis dan fakta material yang diketahui akan memungkinkan klien untuk membuat keputusan. Etika profesi dan web developer ada 4 bagian. Yang pertama itu reliability atau reliabilitas, memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan proyek yang diterimanya dapat terselesaikan atau tidak, tentunya dengan mempercayakan koordinasi dengan programmer atau web designer. Kedua itu confidential atau kerahasiaan, kewajiban web developer untuk menyimpan dan merahasiakan akses kode, username, panel-panel yang digunakan seperti cPanel, FTP, dan lain-lain selama proyek berlangsung. Ketiga itu usability atau kegunaan website. Sebuah website disebut untuk penuhan tujuan atau memudahkan klien dan penggunaan lain dalam menggunakan website melalui berbagai fitur dan fasilitas yang disediakan. Keempat itu longevity, keabadian website dengan berkolaborasi dengan webmaster. Peran web
developer juga diminta di sini untuk menjaga ekstensi website terkait. Hal-hal yang harus dipatuhi sebagai DBA, Database Administrator. 1. Menjaga kerahasiaan data, mempunyai sikap yang tegas. 3. Memberi wewenang kepada pihak tertentu. 4. Tidak membeberkan informasi kelemahan sistem. 5. Tidak mempublikasikan tentang manajemen sistem. Hal yang harus dijaga atau kode etik dari sebuah profesi seorang DBA agar kerahasiaan sebuah data dapat terjamin dengan baik. Walaupun contoh di atas, tidak banyak para peretas cracking yang mencoba menembus keamanan dari sebuah sistem database. Ini yang juga harus diperhatikan agar tidak mudah dalam memasuki sebuah manajemen sistem database. Cara yang baik agar sebuah sistem dapat menghalau dari serangan-serangan cracking dan lain-lain dengan menggunakan antivirus yang selalu diupdate agar ketahanan sistem dapat terjaga baik. Juga menjaga keamanan manajemen sistem dengan memberikan hak akses yang dibagikan khusus agar tidak mudah masuk begitu saja ke tempat file-file yang penting dari sebuah manajemen sistem database. Etika profesi seorang web designer. Sebelum merancang suatu situs, web designer terlebih dahulu perlu mengetahui konsep yang ingin ditampilkan oleh perusahaan atau pemilik situs. Ia harus memperhatikan tujuan, manfaat, serta target konsumen atau pengunjung yang dituju untuk dijadikan dasar pertimbangan ketika membuat rancangan. Dapat dikatakan, web designer merupakan jembatan yang menghubungkan pemilik situs dengan user atau pengunjung situs. Semakin ramah halaman situs tersebut terhadap pengunjungnya, umumnya semakin disukai. Di sini, kata ramah bisa diartikan sebagai mudah digunakan, menarik, aksesnya cepat, jenis huruf dan warnanya tidak membuat matanya lelah. Sebenarnya, cara kerja web designer tidak banyak berbeda dengan cara kerja desainer grafis. Hanya untuk mendesain situs ada keterbatasan yang harus diperhatikan. Misalnya, warna yang ditampil di media internet tidak sebagus di media cetak. Memasukkan atau upload foto pun ada batasnya. Jika di media cetak ukuran foto sebesar apapun dapat dimasukkan, untuk situs ukuran foto maksimal 25 KB karena jika melebihi batas waktu tersebut, waktu downloading satu halaman situs saja akan membutuhkan waktu lama. Hanya besar foto, semakin rumit dan banyak animasi juga dapat mempengaruhi waktu pengambilan data. Semakin meluasnya penggunaan internet di masyarakat menyebabkan profesi ini pun berkembang pesat. Dulu, order perbuatan situs hanya diperoleh oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Sekarang, toko-toko kecil pun sudah mulai menyadari perlunya memiliki situs sendiri karena promosi melalui internet cakupannya lebih luas dan tak terbatas. Melihat respon masyarakat yang begitu besar terhadap internet sebagai salah satu media informasi, perkembangan profesi ini di masa mendatang cukup mendatang. Tidak hanya dokter dan jurnalis yang memiliki kode etik, programmer juga ternyata punya. Nama kode etik ini adalah Code of Ethics and Professional Conduct yang diterbitkan dan dirilis oleh The Association for Computer Machinery atau ACM. Nah, apa saja konten dari Code of Ethics and Professional Conduct ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kontribusi masyarakat dan kesejahteraan manusia. Ketika merancang atau menerapkan sistem,
Programmer harus berusaha untuk memastikan bahwa produk-produk mereka akan digunakan dalam cara yang bertanggung jawab, akan memenuhi kebutuhan sosial, dan akan menghindari efek berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, hindari menyakiti orang lain. Prinsip ini melarang penggunaan teknologi komputasi dengan cara yang mengakibatkan kerugian. Seperti misalnya ketika ada virus komputer dari program tersebut. Yang ketiga, jadilah jujur dan dapat dipercaya. Prinsip ini mendorong programmer untuk jujur dan sadar akan keterbatasan mereka dalam pengetahuan dan pendidikan mereka. Juga, jika programmer mengetahui ada yang tidak beres dengan sistem komputer, ia harus segera melaporkannya untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang keempat, berikan penghargaan yang tepat untuk properti intelektual. Wajib bagi setiap pengembang perangkat lunak untuk tidak pernah menggunakan dan menerima penghargaan atas pekerjaan orang lain, bahkan bila belum dilindungi undang-undang hak cipta, paten, dan lain-lain. Jadi, mereka harus mengakui dan sepenuhnya menghargai karya orang lain. Yang kelima, hormati privasi orang lain. Sistem komputer salah digunakan oleh beberapa orang untuk melanggar privasi orang lain. Pengembang perangkat lunak harus menulis program yang dapat melindungi informasi pribadi pengguna. Sebisa mungkin, programmer menghindari orang lain yang tidak diinginkan memiliki akses tidak sah ke sana. Yang keenam, menghormati kerahasiaan. Kecuali diwajibkan oleh hukum atau pedoman etika lainnya, seorang programmer harus merahasiakan informasi tambahan terkait dengan rekan kerjanya dalam sebuah proyek. Nah, begitu kiranya etika yang perlu diperhatikan bagi seorang programmer. Dengan begini, setelah kita mengetahui etika profesi programmer atau etika profesi yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di bidang komputer, maka kita akan lebih mudah untuk melihat relevansi antara definisi etika, definisi profesi, dan definisi etika profesi yang berkaitan dengan etika profesi programmer. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian etika menurut para ahli. Pertama, menurut Prof. Dr. Franz Magnus Suseno, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Yang kedua, A. Mustafa mengungkapkan etika sebagai ilmu yang menyelidiki terhadap perilaku mana yang baik dan yang buruk, dan juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran. Yang ketiga, Ahmad Amin mengungkapkan bahwa etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dan keempat, menurut Bertens, etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya. Di sini, kelompok kami melihat pengertian etika yang dekat dengan profesi programmer adalah yang dari Bertens. Etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu,
secara individu berarti berarti pekerja komputer tersebut melihat ke dalam individunya, ke dalam dirinya maupun kelompok, ke luar, ke masyarakat. Jadi saat bekerja, pekerja komputer melihat dirinya sekaligus melihat juga orang-orang lain yang akan menikmati atau yang akan mengkonsumsi hasil pekerjaan dari pekerja komputer tersebut. Selanjutnya adalah definisi profesi menurut para ahli. Pertama, Chogan. Menurut Chogan, pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada Schein. Pengertian profesi adalah suatu set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari peran khusus di masyarakat. Yang ketiga, dari Dedi Supriyadi, arti profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah Doni Kusuma. Menurut Doni Kusuma, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki wujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian serta etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Nah, menurut kelompok kami, berdasarkan hasil diskusi kami lebih cenderung kepada pengertian pertama, yaitu dari Chogan. Pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang di dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Di sini kita dapat melihat beberapa bagian ilmu pengetahuan. Nah, pekerja komputer sendiri itu perlu mempelajari beberapa ilmu pengetahuan seperti matematika, statistika, programming, dan sebagainya. Dan bahkan ketika membuat suatu program yang berkaitan dengan ilmu lain, misalnya ilmu sosial, misalnya membuat sebuah program tentang kependudukan, maka programmer tersebut harus menguasai tentang sosiologi sepertinya, atau mungkin saat membuat program keuangan harus mengerti juga tentang ekonomi atau tentang akuntansi dan sebagainya. Definisi etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Ini menurut Anang Usman. Sedangkan menurut Suhrawardi Lubis, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Yang ketiga, dari H.A. Mustafa, pengertian adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami itu cenderung ke pengertian yang dipaparkan oleh Anang Usman. Mengapa? Nah, jadi etika profesi menurut Anang Usman itu kan adalah sikap hidup untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan profesional dari klien. Di sini ada kata klien, di mana kata ini memang sangat cocok digunakan untuk etika profesi pekerja komputer. Dan pekerja komputer memang memenuhi kebutuhan klien dari segi pembuatan program, pengolahan data, pembuatan jaringan, dan lain-lain yang berkaitan dengan komputer. Lalu, di sini ada juga kata refleksi yang seksama. Pekerja komputer itu selalu melakukan refleksi setelah melakukan pekerjaannya, dengan misalnya memeriksa error, bug, dan bukan hanya itu, tapi juga melihat dampak dari pekerjaannya setelah dipasarkan ke orang-orang lain. Apakah misalnya program tersebut berguna atau tidak, atau malah membawa dampak yang buruk bagi orang lain. Itu juga para pekerja komputer melakukan refleksi di situ.